Dari pertanyaan, kita sebelum sholat ya berdiri, kemudian kita hadirkan niat di situ, maka tidak mengapa, tapi tidak lafazkan. Hanya menghadirkan niat bahwa kita ini sholat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insyaallah tidak mengapa karena tidak melafazkannya. Karena sholat yang dilakukan Nabi SAW pertama adalah beliau membukanya dengan takbir. Ya, tentunya beliau niat dahulu karena kita berwudu itu untuk sholat dan niat itu. Ketika kita berwudu juga sudah niat berwudu seperti itu. Insyaallah tidak mengapa asal tidak dilafazkan. Ya. Kemudian yang kedua tadi imamnya tidak tumak nina, baca Al-Fatihah terlalu cepat, kemudian gerakan-gerakannya terlalu cepat, maka tidak dibenarkan. Ada salah seorang sahabat kala itu dia menunggu Rasulullah SAW, kemudian dia sholat, kemudian menghampiri Rasulullah SAW, mengucap salam pada Nabi SAW, kemudian Nabi mengatakan, "Shalli, engkau sholat lagi, fa illam tusalli, shalli qaiman, sholatlah engkau, ulangi sholatmu itu, dan sebenarnya engkau belum sholat," kata Nabi SAW. Ya, kemudian dia sholat lagi. Kemudian habis sholat dia negur Nabi SAW lagi. Ketika negur Nabi SAW, kata Nabi, "Sholat lagi engkau." Ya, fa illam la tusalli, fa innaka lam tusalli. Sungguhnya engkau tuh belum sholat, kata Nabi SAW. Dia sholat lagi sampai 3 kali. Dia negur Nabi SAW, kata Nabi, "Sholli, fa innaka lam tusalli." Sholatlah engkau karena kamu tuh belum sholat, ya, kata Nabi SAW. Ya, ketika dia selesai sholat, dia tunggu Nabi lagi. Akhirnya dia minta tahu, cari tahu apa salah sholatnya. Kemudian Nabi menjelaskan di antara sholat itu harus tumak nina. Ya, harus tumak nina. Jadi imam juga harus tumak nina ketika dia sholat mengimami jamaah. Ketika takbir, dia takbir dengan baik, kemudian baca Al-Fatihah dengan sempurna. Kemudian ketika ruku, dia kasih jeda dulu, Allahu Akbar, baru ya zikir subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah azim bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah azim, terus 3 kali. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Ya, ketika dia selesai zikir itu berhenti sejenak, baru naik lagi sami Allah liman hamidah, berhenti sejenak, baru baca doa Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, dan seterusnya. Kemudian Allahu Akbar, baru sujud. Jadi ada jedahnya, namanya tumak nina. Tapi kalau dia sholatnya Allahu Akbar, dia cepat sami Allah alhamdulillah, semua ini tidak layak jadi imam. Ya, tidak layak jadi imam. Lalu bagaimana solusi bagi makmum? Sementara makmum diwajibkan untuk mengikuti imam. Ya, kalau imamnya terus-terusan seperti ini, maka diingatkan dulu. Ya, diingatkan dulu. Adapun kita sholat, kita sesuaikan dengan posisi imam. Artinya apa? Imamnya cepat sholatnya, tapi kita masih bisa jeda, ada waktu untuk tumak nina, maka tidak mengapa. Tapi kalau misalnya tidak ada waktu jeda seperti ini, diingatkan imam habis sholat, diingatkan. Ya, agar jangan sholatnya cepat-cepatan atau tidak tumak nina. Wallahu ta'ala bishawab. Yang mana? Iya, nanti kita sebutkan insyaallah ya, besok hadisnya agak panjang. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Iya, itulah tadi. Diingatkan. Kalau misalnya dia usul seperti itu, dia diingatkan, sholat dapat masjid lain. Ya. Ya, diingatkan. Masalahnya antum nggak berani ingatkan, itu jadi masalah. Iya kan? Kenapa Pak? Oh gini, ngomong baik-baik. Dia mungkin dia nggak tahu, karena dia suruh sendiri mungkin kan. Diingatkan saja. Hah? Ya maka belajar dulu kita di sini. Ada pertanyaan lain? Terus ini belum ada pertanyaan? Ya. Silakan Pak. Gimana Pak? Iya. Iya Pak. Iya Pak.
Sementara kita pada saat kita keluar khusus salat kita niat kita berada di sini. Iya. Dari satu sisi kita niat kita ibadah, tetapi di sisi lain pada saat kita membuka pintu pagar kan ada berbunyi. Berbunyi di situ ada pintu besar bahwa kita memberitahukan. Iya betul. Insyaallah. Satu sisi lagi kita punya kewajiban kita mengingatkan. Iya. Kita jawab. Betul Pak, Masya Allah. Ini bagaimana alhamdulillah kan? Iya betul Pak. Betul. Iya. Kita juga belajar masalah sholat ini. Saya punya sholat. Ini mohon maaf saya pernah mengikuti ceramahnya Ustaz yang terkenal. Iya. Iya. Dalam ceramahnya antara lain bicara masalah yang kuat. Tapi beliau menyampaikan tapi secara usul ibadah dia percaya dalam percaya. Iya Pak. Jadi bagaimana kita percaya dalam percaya? Iya Pak. Jadi bagaimana kita yang orang awam ini kan sumber ilmu awam ini kan Islam. Iya. Jadi apa yang harus kita? Iya Pak. Iya, Masya Allah. Rem, lupa itu pertanyaannya. Saya pernah baca apa dia di pengajian diri di bawah kota. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi pada saat itu saya diminta untuk sebagai ya pelajar di depan. Coba karena saya bilang saya orang dari Aceh. Iya. Jadi disuruh saya coba takbir. Saya takbir begini. Dia memang tidak mengatakan salah, tetapi jamaah lain takbir begini. Dan dia jelaskan dasar hukumnya. Iya. Bapak, tidak boleh buka masih apa kan? Iya. Sementara saya ceramah di sini, ada teman juga. Ya, tapi bukan apa? Direnggangkan. Iya, renggangan. Ini bagaimana kita yang mana kita harus berdoa? Iya, bagus pertanyaannya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama berkaitan tentang seorang yang berangkat sholat subuh ke masjid, kemudian ketika dia keluar dari rumahnya membuka pagar rumah, ada dua kemungkinan. Yang satu, orang lain tahu dia itu keluar sholat ke masjid, ini bisa menimbulkan riya gitu Pak ya. Satu sisi yang lain, ini untuk mengingatkan agar orang lain juga mau sholat subuh keluar. Lalu bagaimana solusinya? Ya kita niatkan saja karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sholat ini kan wajib. Ya kita wajib dan kita usahakan keras bahwasannya sholat subuh ini untuk Allah sudah. Yang kedua, tidak mengapa untuk mengingatkan orang lain. Tapi jangan sampai timbul hati kita ingin dipuji, si fulan sholat subuh ke masjid, jangan. Ini harus dilawan Pak. Kalau ada hembusan godaan syaitan seperti ini, udah abaikan saja, dan kita lurus saja. Masih mengelawan, karena syaitan berusaha. Ente keluar sholat ke masjid ini pengen tengok orang lain kan, pengen dengar orang lain seperti itu. Makanya kita harus lawan seperti itu. Ya. Adapun kalau kita ingat orang lain tidak mengapa Pak. Ya, mengingat orang lain tidak mengapa. Insyaallah Taala dengan kode-kode seperti itu, tapi tidak mengganggu ya kan Pak. Baik. Kemudian yang kedua, yaitu permasalahan tentang niat tadi, melafazkan niat. Ya, usolli fardhu zuhuri misalnya 4 rakaat ma'muman lillahi ta'ala. Ya, kita lihat ada enggak hadisnya. Kalau ada hadisnya kita amalkan. Kemudian sebagian dai ada yang mengamalkan itu. Kita tanyakan sama dia, mana dalilnya? Itulah tugas kita. Ustaz mengucapkan itu, ustaz siapa saja? Dalilnya mana? Nah, karena kita beribadah harus ada dalil. Nah, dan kemungkinan kenapa mereka mengambil lafaz seperti itu? Mereka mengambil dalil yang dalil umum dan itu tidak sesuai. Contohnya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya pada Aisyah. Ya, bertanya pada Aisyah pada pagi hari yang kala itu Nabi bertanya, adakah makanan sesuatu untuk dimakan? Kata Aisyah, tidak ada. Kalau begitu aku berpuasa. Dah. Nabi melafazkan itu. Kalau gitu aku berpuasa. Berarti apa? Niat puasa lapaskan. Sudah.
Mereka, ya sebagian orang mereka yang memahami dalil ada lafaznya, mereka ngambil dalil ini. Dan kalau kita telusuri, dalilnya tidak sesuai dengan ya syariat. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada istri beliau, adakah suatu dimakan? Gak ada, kata Aisyah. Nabi mengatakan, kalau gitu saya berpuasa. Apa kaitannya dengan lafaz usolli fardu? Jauh sekali. Paham maksudnya? Jadi kias ma'al farik. Kias ma'al farik itu mengkiaskan sesuatu yang tidak pada tempatnya, tidak sesuai. Paham Pak ya? Nah, contoh misalnya kita mau puasa nih, misalnya puasa sunnah, kita bilang sama istri kita sebelum subuh misalnya, ya ada nggak sesuatu untuk dimakan? Oh nggak ada. Kalau itu saya berpuasa. Boleh nggak kita ngomong gitu? Boleh. Karena ada contoh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika Nabi SAW ada nggak? Usolli fardhu, ya usolli fardhu maghrib 1 rakaat. La ta'ala ada. Dan para sahabat juga nggak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lau kana khairan sabuquna ilaih. Kalau sekiranya perbuatan itu baik, niscaya mereka akan mengamalkan yang dulu daripada kita. Para sahabat sudah mengamalkan dulu, Pak. Tapi masalahnya sahabat juga nggak ada ngamalkan, nggak ada riwayat satu dari para sahabat mengamalkan lafaz seperti itu. Nah ini dia pembeda antara ya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka benar-benar mengikuti sunnah dengan orang-orang yang mengikuti sunnah tapi juga tidak mengikuti yang tidak sunnah. Seperti itu. Jadi para dai juga mereka harus dibekali dengan ilmu yang mumpuni. Kadang-kadang sebagian mereka memahami satu dalil tapi tidak memahami dalil yang lainnya, terutama masa-masa seperti ini, begitu Pak. Jadi jangan kita telan mentah-mentah. Kita lihat dari mana dia mengambilnya. Ya. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Maka perhatikan dari mana kamu mengambil agamamu. Kita lihat dari mana dia sumber mengambilnya, begitu. Seperti kita berceramah di sini, kita jelaskan sumber-sumbernya, dalil Al-Qur'an ini, hadisnya sekian. Jelas. Nah, ketika ada dai yang menurut kita kok enggak ada dalilnya, kita tanyakan, "Mana dalilnya?" Selesai itu urusan. Oh, dalilnya ini. Udah. Kalau memang ada dalilnya kita ikuti. Ya, dalilnya sahih dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Dan yang ketiga tadi apa, Pak? Kedua takbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang takbir beliau di telinga. Ya. Kemudian ada yang di bahu. Dua-dua dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh dua-dua. Kemudian Nabi ketika takbir merenggangkan. Sudah kita renggangkan saja karena ada dalilnya. Tapi kalau Nabi menutupnya ada dalilnya, apa kita lakukan juga, Pak. Karena dua-duanya ada dalil, itu saja. Tapi kalau nggak dalilnya, misalnya Allahu Akbar, ya maka tidak dalilnya tidak kita lakukan. Demikian para jemaah, sudah masuk waktu zuhur sebentar lagi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada lagi, subhanallah. Satu lagi ya, terakhir lah ya, bonus ya. Bismillah, apakah bisa sholat sebelum masuk waktu azan? Ya, gimana? Saya pernah melihat orang yang sholat berjamaah di rumah orang yang kemalangan, meninggal sholatnya belum masuk waktu azan isya. Gak boleh. Dia sholat apa dulu? Kalau dia sholat maghrib sebelum isya, gak apa-apa. Tapi kalau dia sholat isya pada waktu yang belum masuk waktu isya, maka tidak dibolehkan. Karena syarat sah sholat adalah masuk waktu sholat. Ya. Demikian para jamaah, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.